Mari melihat kesiapan tentang bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia untuk menjadi bahasa kedua di ASEAN. Kita bersifat netral untuk video ini, tapi kita bandingkan berdasarkan data atau penelusuran yang saya cari. Apabila ada penelusuran yang kurang tepat atau ada data yang kurang relevan, kalian bisa tulis di kolom komentar bahwa jumlah asli dan lain sebagainya ada di data atau di artikel mana. Nah, kita lihat fakta dari satu buah website, Rocket Language Blog. Nah, di sini ada artikel yang berjudul The 15 Most Spoken Language in the World. Nah, ini ditulis oleh Jason Exum atau dari CEO-nya yang diupdate pada 5 April 2022. Ini pertama kali ditulis tanggal 31 Agustus 2021. Nah, ini sudah update terbaru ya, bahwa penutur Malaysia dan Indonesia atau penutur bahasa Melayu dan termasuk bahasa Indonesia ada sekitar 77 miliar. Ini digabungkan ya antara Malaysia dan Indonesia. Lalu kemudian untuk menjadi bahasa kedua, kita lihat siapakah yang lebih siap. Nah, kita mulai dari jumlah pembelajarnya nih, yang sekarang sedang belajar dulu. Nah, yang sekarang sedang belajar itu untuk Indonesia, itu kalau dari website BIPA ada 1.168 anggota di pengajar BIPA-nya. Lalu kemudian di data dari detik.com yang ditulis pada 6 April 2022, nah ini ada data menarik bahwa bahasa Indonesia ini sudah tersebar di Amerika, Eropa, Asia Pasifik, Afrika, dan Asia Tenggara. Nah, dan kemudian ini jumlah penuturnya ada cukup banyak. Di Amerika dan Eropa ada sekitar 2 juta penduduk, lalu kemudian Asia Pasifik dan Afrika termasuk Asianya ada 2,4 juta penduduk, dan di Asia Tenggara ada 5,2 juta penduduk yang sebagai penutur bahasa Indonesia. Lalu kemudian Amerika dan Eropa, ini untuk data yang sedang belajar ya. Amerika dan Eropa ada sekitar 10.000 orang, Asia Tenggara ada sekitar 61.000 orang, dan Asia Pasifik ada sekitar 7 dan Afrika ada sekitar 70.000 orang. Nah, jadi totalnya ada 142.484 orang yang sekarang di 2022 sedang belajar bahasa Indonesia. Nah, kita bandingkan dengan bahasa Malaysia. Nah, saya dapat data dari Education Malay Global Service. Nah, untuk mencari data ini saya cukup kesulitan dengan keyword bahasa Inggris dan keyword bahasa Indonesia atau bahasa Melayu pun cukup sulit. Saya hanya menemukan data ini bahwa per 1 Januari 2021 sampai 30 September dari Education Malay Global Service itu mereka menulis bahwa yang sedang belajar bahasa Malaysia itu ada sekitar 8.000 orang, dan di sini data paling banyak dituturkan oleh East Asia atau Asia Tenggara sekitar 16.000 orang. Lalu kemudian MENA ada sekitar 4.000 orang, South Asia atau Asia Selatan ada 4.000 orang, dan data-data lainnya. Untuk negara yang paling banyak belajar bahasa Melayu Malaysia itu yang paling banyak dari Cina. Lalu kemudian data ini ternyata update-nya data paling banyak itu ada di angka 12.000 orang, dan untuk jumlah totalnya yang sedang belajar ada di 30.000 orang. Nah, kalian sudah bisa tahu jawabannya dan perbandingannya siapakah yang lebih banyak. Lalu kemudian untuk bahasa Indonesia, berapa sih jumlah penuturnya? Nah, untuk bahasa Indonesia ini
jumlah penuturnya ada, ini dari Kumparan ya. Dari Kumparan itu ada 17 juta orang yang menuturkan bahasa Indonesia di Asia Tenggara. Lalu kemudian untuk Malaysia ada 10 juta orang yang belajar dan menjadi penutur bahasa Malaysia. Lalu kemudian ada sedikit fakta menarik tentang siapa yang lebih siap. Nah, ini dikutip dari badanbahasa.kemendikbud. Nah, jika melihat ulasan dari Badan Bahasa tentang kesiapan bahasa Indonesia dan Malaysia, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Indonesia lebih siap untuk menjadi bahasa kedua di ASEAN karena Indonesia mempunyai tes bahasa yang lebih resmi dan diakui pemerintah dan itu disusun oleh pemerintah. Indonesia punya UKBI. Nah, di Malaysia itu juga punya satu rangkaian tes yang dinamakan ujian Menait Malaysian. Nah, ini namun sedikit punya kekurangan karena ini disediakan oleh pihak swasta atau tidak disediakan oleh pemerintah. Lalu kemudian Indonesia lebih mempunyai keunggulan di program BIPA karena Indonesia sudah mempunyai 440 buku termasuk peraturan undang-undang yang menaungi bahwa bahasa Indonesia ini akan go internasional atau dipersiapkan ke internasional, termasuk undang-undangnya dan bahan ajarnya. Bahkan di sini di website BIPA kita bisa melihat bahan pengayaannya seperti apa, bahan siarannya seperti apa, bahkan bahan latihannya sudah disiapkan dalam website yang dikelola oleh pemerintah. Lalu untuk Malaysia ada ataukah tidak? Apabila di sini ada orang Malaysia yang menonton, mohon kasih tahu saya atau mohon kasih tahu orang yang ada di komentar dan nanti saya akan sematkan bila ada link dari pemerintah, link website yang disediakan oleh pemerintah untuk belajar bahasa Malaysia dan bahan ajarnya juga tesnya. Nah, satu lagi yang menjadi keunggulan itu di bahasa Indonesia sudah ada aturan resmi dan sudah ada kamus resmi yang dinamakan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sementara dikutip dari Badan Bahasa, ini sedikit punya hal yang minor ketika bahasa Melayu ini tidak mempunyai kamus yang tetap atau tidak punya kamus besarnya. Karena bahasa Malaysia itu cenderung memiliki beberapa dialek seperti Parian dari Johor, Sarawak, dari Kuching, Selangor, Kelantan, dan wilayah-wilayah tutur lainnya yang membuat bahasa Melayu Malaysia ini cukup sulit dipelajari. Bukan cukup sulit dipelajari ya, tapi cukup memiliki parian yang membuat orang-orang atau pembelajar dari bahasa Malaysia ini bingung menentukan mana standar yang tepat untuk belajar. Nah, kalau misalnya saya sebagai penutur bahasa Indonesia dan orang yang berkecimpung di bahasa Indonesia, sebenarnya bahasa Indonesia pun punya kekurangan, diantaranya banyak bahasa slang atau bahasa-bahasa pergaulan yang dipakai oleh pemerintah, oleh masyarakat, dan itu diakui oleh pemerintah. Nah, ini cukup menjadi plus dan minus karena di semua negara dan di semua bahasa pasti mempunyai bahasa slang atau bahasa pergaulan. Lalu kemudian di sini nanti ketika ini dimasukkan ke dalam teori bahasa atau teori belajar bahasa, ini bisa dimasukkan sebagai kekayaan bahasa yang nanti bisa diserap ke dalam kamus. Nah, di dalam bahasa Malaysia ada atau tidaknya, nah ini saya cukup meragukan karena di bahasa Malaysia ini dialek-dialeknya berdasarkan
ras-ras atau suku-suku yang tidak punya aturan tetap. Sementara di bahasa Indonesia ketika ras dan suku itu hanya berbeda vokal saja, tidak mempengaruhi arti, makna, dan gaya bahasanya. Sementara untuk bahasa Melayu Malaysia banyak gaya bahasa dan beberapa hal yang cukup kurang relevan. Apabila dalam video ini saya cenderung mengunggulkan bahasa Indonesia, maka saya memohon maaf terlebih dahulu, tapi ini adalah fakta bahwa kami sebagai penutur bahasa Indonesia ini menyatakan lebih siap untuk menjadi bahasa kedua ASEAN dengan standar kurikulum yang jelas, uji tes bahasa yang jelas, peraturan perundang-undangan yang jelas, dan pemerintah sudah menaungi bahasa ini dan mengcover bagi mereka yang ingin belajar bahasa Indonesia, baik itu di luar ataupun di dalam negeri. Nah, lalu kemudian pada penutur bahasa sudah dapat dilihat bahwa di wilayah-wilayah Eropa dan Amerika, bahasa yang lebih gemar dipelajari untuk daerah Melayu itu mewakilkan kepada Indonesia, atau bahasa Indonesia ini dipelajari sebagai dasar untuk berkomunikasi kepada orang-orang Melayu. Dibuktikan dengan data yang tadi saya sebutkan dengan website yang saya taruh di link. Nah, kalian bisa melihatnya bahwa dalam data yang itu ditulis oleh salah satu website dari pemerintah Malaysia, saya tidak melihat banyak sebaran pembelajar Malaysia di daerah Eropa dan Amerika. Untuk itu, untuk orang Indonesia ataupun orang Malaysia, mari tentukan siapa yang lebih siap untuk menjadi bahasa kedua di ASEAN.